Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriyanti Pomili dengan NIM 111420037 dari kelas 3B jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi secara singkat, yaitu tentang manusia dan lingkungan, sumber daya alam dan lingkungan, IPA dan teknologi. Langsung saja pada materi pertama, yaitu manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, kematian, dan seterusnya. Kemudian lingkungan adalah media di mana makhluk hidup tinggal, mencari kehidupan, dan memiliki karakter serta fungsi yang terkait dengan timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran lebih kompleks, sedangkan lingkungan hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilaku. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur lingkungan terbagi atas 3, yaitu unsur hayati atau biotik adalah sebuah komponen atau faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup, yaitu tanah, udara, dan cahaya. Kemudian unsur kedua yaitu unsur sosial budaya, yaitu lingkungan yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan, dan perilaku makhluk sosial atau kehidupan masyarakat. Yang kemudian ketiga yaitu unsur fisik yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, dan udara, dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya yaitu sumber daya alam dan lingkungan. Di sini yang pertama yaitu sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan kita, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan hidup manusia agar dapat hidup sejahtera. Kemudian lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti air, tanah, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi penggolongan sumber daya alam dan lingkungan. Di sini terbagi atas 4, yaitu yang pertama berdasarkan sumber daya alam yang dibedakan menjadi sumber daya alam biotik atau organik dan sumber daya alam abiotik atau anorganik. Yang kedua berdasarkan penyebarannya, yaitu sumber daya alam yang terdapat di mana-mana seperti sinar matahari dan udara. Kemudian sumber daya alam yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu seperti tambang emas, batu bara, dan uranium. Yang ketiga berdasarkan tujuannya, yaitu sumber daya alam industri, bahan pangan, dan bahan sandang. Yang keempat yaitu berdasarkan cara pengelolaannya dan pemanfaatannya. Sumber daya alam ini dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Berikut materi terakhir yaitu IPA dan teknologi. Di sini yang pertama pengertian IPA dan teknologi. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu pengetahuan alamiah dan segala sesuatu yang diketahui oleh manusia yang mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Kemudian teknologi adalah sesuatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan IPA dan teknologi. Perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Tidak diragukan lagi kemajuan iptek telah diakui dan dirasakan dan memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Contoh alat-alat hasil
perkembangan IPA dan teknologi, yaitu pertama percetakan, radio, televisi, telepon, satelit, internet, dan lain-lain. Sedangkan untuk perkembangan IPA dan teknologi dalam bidang kesehatan seperti mikroskop, termometer, sinar laser, stetoskop, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.